Sejak memulai karir sebagai YouTuber, tak sedikit selebriti yang semakin fokus dan niat dalam membuat konten YouTube-nya. Tak hanya soal ide, peralatan pendukung yang digunakan untuk membuat video berkualitas tinggi pun tak main-main. Mulai dari kamera, lighting atau lampu untuk mengatur pencahayaan, hingga setting studio pun menyedot biaya yang tak sedikit. Beberapa mungkin terlihat sederhana, namun ada pula yang membuat studio pribadi layaknya studio yang biasa terdapat dalam acara televisi. Maka tak heran jika biaya yang dikeluarkan para artis untuk membuat studio tersebut bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Lantas, kira-kira berapa besar biaya yang harus digelontorkan para artis untuk membuat konten video di channel YouTube-nya? Selama bulan Ramadan, Raffi Ahmad memang diketahui membuat program khusus sahur dalam channel YouTube-nya. Namun siapa menyangka jika studio yang digunakan tersebut dilengkapi dengan 2 buah lampu yang masing-masing memiliki harga senilai 20 juta rupiah. Di mana jenis lampu tersebut bahkan belum pernah digunakan di stasiun TV manapun. Wow, ini perlengkapan baru semua nih? Iya, streaming kita nih, Kang. Apa aja sih kalau keperluan buat streaming itu, Bro? Buat streaming nih, ada yang lebih ahli nih ngejelasin nih, Kang. Ini apa nih? Ini mixernya nih? Jadi ini bisa buat audio. Jadi kita kan, sekarang juga pakai tempest kan. Tempest, terus titik-titik kita naikin, itu kita pakai repot ini dua. Oh, buat naikin titik-titik? Oh, bener. Streamingnya kita pakai komputer satu ini nih, Kang. Gitu. Ternyata banyak juga ya. Mengusung pola kerja serta peralatan yang umum digunakan di media televisi, studio streaming yang dibangun Rans Entertainment nyatanya tak kalah, bahkan juga bisa disejajarkan dengan studio di televisi swasta. Kita mah nggak sampai ratusan juta, Puluhan puluhan. Nah, ini kan standarnya juga udah standar kita bisa on air bagus gitu kan. Oke. Bagus. Kalau Bapak lihat di tayangannya kita sahur sama buka kan semuanya Bapak lihat semuanya udah multicam juga. Bener. Semuanya. VT juga ditayangin. Semuanya udah sistemnya udah kayak broadcast gitu. Sebagai artis, Baim Wong kini memang lebih banyak disibukkan dengan aktivitas sebagai YouTuber. Setelah kontennya membagi-bagikan rezeki kepada masyarakat kurang mampu sukses membawanya menjadi salah satu YouTuber tanah air dengan penghasilan tertinggi, Baim pun semakin serius menggarap YouTube-nya dan melengkapi keperluan syuting dengan berbagai peralatan dengan kualitas terbaik. Salah satu di antaranya adalah kamera. Sadar jika kamera merupakan alat yang memiliki peranan penting dalam pembuatan video, suami Paula Verhoeven itu bahkan memiliki beberapa jenis kamera dengan harga puluhan juta. Nah, di sini sudah ada kamera-kamera. Ini adalah kamera-kamera yang kita pakai dari dulu sampai sekarang dan kita mau review buat kalian semua, dan ini adalah ada memorinya juga ya? Ada memori juga, iya betul. Oke, kita langsung change nih, dari sini kita langsung change ke kamera yang kita pakai sekarang. 1, 2, 3. Ini adalah kamera pertama yang dianjurkan sama Raditya Dika. Jadi saya percaya banget sama dia, dan dia itu nggak pelit ilmu, bosku. Dia itu orang baik banget ya. Sedangkan dia untuk editor aja, saya editor pertama itu dari dia. Iya. Dia itu ngasih saya editor bagus, namanya juga Tio, dan sekarang kembali ke Raditya Dika bukan karena apa-apa, tapi karena memang di sana lagi dibutuhkan. Body aja 60 juta, terus lensanya itu 30. Bener ya? 30-an. Adaan. Aneh atau berapa? Tapi itu juga Indonesia ya, di Jakarta ya. Oh iya, buat pengetahuan kalian juga nih, yang paling murah itu beli kalau misalkan kamera itu ada di Australia. Sering membuat konten di luar rumah, ayah dari Keanu Tiger Wong itu nyatanya tak melupakan kebutuhan untuk syuting indoor. Terbukti dalam beberapa video yang diunggahnya, tampak studio mini yang digunakannya benar-benar dipersiapkan secara matang. Baim bahkan diperkirakan menguras biaya lebih dari 50 juta rupiah untuk mendesain studio mini impiannya tersebut. Kalau untuk ini kurang lebih bisa 60-70 lah, kurang lebih 60-70. Ini pemilihan materialnya untuk mejanya cukup lumayan. Dia memakai HPL, kalau enggak dia ini menggunakan Ducomelamik. Untuk bagian backdropnya standar pakai HPL konkrit, terus bagian belakangnya ada unsur permainan akrilik, terus
sama LED strip untuk aksen cahayanya. Ya kurang lebih segitu, 60-70 lah kurang lebih ya. Sebagai presenter sekaligus komedian, Tukul Arwana tak ingin kalah dalam berkarya melalui kanal digital. Sebagai presenter yang kerap warawiri memandu acara TV, tak heran rasanya jika konten YouTube Tukul juga mengadaptasi konten serupa di TV-TV nasional. Begitu pula dengan studionya. Bukan sekedar studio, di ruangan yang didesain khusus untuk Tukul berkarya selama di rumah juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas, mulai dari ruang podcast, ruang make up, hingga pantry dipersiapkan Tukul dengan sangat baik. Oh, wih keren. Podcast. Ini untuk kontrol. Tukul Arwana TV. Gokil nih. Ada control roomnya juga. Ini untuk make up sana. Oh, ini tunggu bintang tamu. Ini make up. Make up artis nih. Komplit ya? Pantry. Ada pantry juga. Solatan. Lantas berapa biaya yang dikucurkan Tukul demi memiliki studio, bak studio di stasiun TV pada umumnya? Tukul ya ini kurang lebih ukurannya hampir 6 kali 10-an lah kurang lebih ya. Itu bisa berkisar bisa 80 sampai kurang lebih sampai 100 juta kurang lebih. Untuk pemilihan desainnya pertama untuk bagian backdropnya ini pemilihan materialnya kebanyakan pakai HPL dan juga ada struktur besi, dan juga untuk backgroundnya itu di bagian belakang itu menggunakan digital printing bahan fleksi ataupun stiker. Terus begitu juga untuk propertinya, untuk sofa-sofanya itu juga mungkin ya kurang lebih kalau untuk sofa ya bisa dari 5 sampai 10 jutaan ya untuk propertinya sendiri. Ya. Belum lagi nanti untuk multimedia juga kayak TV ya standar, kalau multimedia standar, kalau yang kayak ukuran 50 in mungkin yang 8 juta juga mungkin ada. Dibandingkan dengan artis sebelumnya, studio podcast milik mantan mentalis Deddy Corbuzier ini memang terbilang cukup simpel dan sederhana. Berbekal headphone dan mic, serta hiasan dinding dan meja, mantan suami Kalina ini berhasil membuat sebuah studio mini yang estetik. Kalau misalkan propertinya dihitung, kayak meja katakanlah untuk standar segini 5-7 juta. Ya 7, ya kurang lebih 10 sampai modalnya ya kurang lebih 5-10 juta. Berbeda dari para selebriti yang memang niat untuk menjadi YouTuber dengan membuat studio mini, pasangan Irish Bella dan Ahmad Zoni rupanya tidak demikian. Di awal-awal merintis sebagai YouTuber, mereka bahkan hanya bermodalkan kamera dan juga komputer. Jadi sebenarnya ini ya yang harus diketahui menurut saya untuk YouTube saat ini tuh memang betul-betul peluang ya untuk semuanya bagi yang mau gitu loh. Karena di YouTube itu bukan cuma selebriti aja, tapi seluruh orang-orang biasa pun juga bisa kalau yang penting dia punya konten gitu ya. Dan menurut saya untuk bisa bikin YouTube di awal kemarin juga nggak pakai budget yang besar gitu ya, hanya cuma perlu satu komputer, terus yang ada Premiere, terus apalagi sama satu kamera yang harga cuma paling 6 juta 7 jutaan gitu, udah bisa jadi gitu. Seiring berjalannya waktu, keduanya pun semakin membekali channel YouTube-nya dengan fasilitas yang lebih mumpuni, seperti merekrut karyawan dan menambah peralatan syuting. Baru-baru ini sih paling, mungkin karena kita makin banyak waktu luang, jadi kita sekarang udah mulai hire team, udah ada beberapa orang,
ada konten kreator, ada editor, ada beberapa posisi-posisi baru gitu. Kalau dulu kan kita paling hanya kita aja, tim kecil. Kalau sekarang memang makin besar lah timnya. Tak hanya pasangan Irish Bella dan Ahmad Zoni yang memulai karir di YouTube dengan budget yang terbatas, presenter selebritas yang Lee Jong Hun yang rupanya telah merintis sebagai konten kreator sejak tahun 2015, pria asal Korea Selatan ini ternyata juga memulainya hanya dengan menggunakan kamera pocket dan peralatan sederhana lainnya. Awal cuma pakai kamera kecil satu, terus nggak ada kayak nggak ada lighting gitu, nggak ada. Tapi sekarang kamera ada, terus holder ada, terus lighting ada, kayak udah pakai yang kamera yang gampang pindah memory card gitu. Ya minimal ada dua pasang udah ada. Kamera Canon kalau nggak salah, Canon yang kayak nggak terlalu besar ya, pocket gitu, tapi yang bisa mirror kamera itu. Konten memang menjadi nyawa dalam sebuah channel YouTube. Namun visual studio yang mumpuni juga bisa menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan antusias para penonton.